Perkenalkan, nama saya Dina Priyasari. Saya dari Stikes Ngestiwaluyo Temanggung, kelas 2B. Saya di sini akan menjelaskan tentang vaksinasi. Selamat menonton. Terima kasih. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah suatu proses pemberian vaksin dengan cara disuntikkan ataupun diteteskan ke dalam mulut. Nah, tujuannya sendiri untuk meningkatkan antibodi pada tubuh kita yang nantinya antibodi itu dapat menangkal penyakit tertentu. Kemudian, siapa saja sih yang dapat divaksin? Ya, yang pertama pastinya orang dengan keadaan yang sehat, tidak memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, DM, lupus, jantung, dan sebagainya. Yang kedua, tidak memiliki keluhan seperti batuk, pilek, diare, demam. Kemudian yang ketiga, tidak sedang hamil. Dan yang keempat, tidak memiliki anggota keluarga yang menjadi pasien COVID-19 atau sedang dalam perawatan COVID-19. Dan yang terakhir, suhu tubuh kurang dari 37,5. Nah, selanjutnya, jenis vaksin. Vaksin yang pertama Sinovac. Vaksin ini berasal dari Cina. Diberikan dosis 0,5 mili tiap dosisnya. Diberikan dengan jarak 28 hari. Kemudian, diprioritaskan untuk anak usia 12-19 tahun. Yang kedua, AstraZeneca. Vaksin ini berasal dari Inggris dan diberikan dalam 2 dosis. Dosis pertama dan kedua. Namun, jaraknya 3 bulan. Beda dengan jenis vaksin yang lain. Vaksin ini ampuh melawan varian Kappa dan Delta. Ketiga, Sinopharm. Sinopharm juga berasal dari Cina dan mirip dengan Sinovac. Namun, Sinopharm ini diprioritaskan untuk usia 18-59 tahun. Yang keempat, Moderna. Moderna berasal dari Amerika. Vaksin ini ampuh melawan Kappa, Delta, Gamma. Selain itu, vaksin ini aman untuk menderita penyakit penyerta atau komorbid. Yang kelima, Pfizer dari Amerika. Diberikan dengan dosis 0,3 mili dalam 2 tahapan. Iya, tujuan umum. Yang pertama, memutus penularan penyakit. Yang kedua, meningkatkan kekebalan tubuh dan mencapai kekebalan komunitas atau yang sering kita sebut herd immunity, kemudian membasmi penyakit itu sendiri. Ya, selanjutnya manfaat vaksin yaitu mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 dengan berat, melindungi orang lain, menghentikan penyebaran, dan melindungi generasi selanjutnya. Resiko jika tidak vaksin apa sih? Ya tentunya semakin tinggi angka kematian akibat COVID-19 ini. Kemudian akan terjadi long term COVID-19 terhadap mereka yang tidak vaksin. Kemudian apa juga sih efek setelah vaksinasi? Biasanya akan terjadi pegal di bagian disuntik, kemudian demam, pusing, mual, panas, dan diare, tergantung kondisi tubuh masing-masing. Nah, selanjutnya cara mengatasi efek samping tadi ya setelah vaksin. Biasanya dikompres dengan air dingin di bagian yang tadi disuntikkan, minum air putih yang banyak, kemudian minum paracetamol apabila demam. Kalau memang kondisinya semakin parah, silahkan menghubungi dokter. Kemudian prosedur mendaftar vaksin biasanya dari aplikasi Peduli Lindungi juga bisa, atau tidak mendaftar lewat online melalui website yang penyelenggara, misal dari rumah sakit atau puskesmas. Setelah itu mendapat informasi tanggal vaksin, bisa langsung ke tempat vaksin, kemudian mendaftar langsung juga bisa di tempat vaksin, membawa KTP dan fotokopi KTP, kemudian mengambil antrian dan menunggu giliran.